pertolongan kita dalam nama Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Allah yang Maha Kuasa, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selamanya. Patres dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesenangan duniawi bisa saja dibeli dengan uang, akan tetapi kebahagiaan sejati tidak dapat dibeli dengan uang, melainkan dengan sebuah sikap damai yang terdapat di dalam diri kita masing-masing. Kita hidup di dunia yang luas ini, dan tujuan kita hidup di dunia ini salah satunya ialah untuk mencari kebahagiaan. Untuk mencapai kebahagiaan tersebut juga tidak mudah karena kita pasti akan bertemu dan menghadapi berbagai masalah yang akan datang. Kita diajak oleh Tuhan untuk mampu menghadapi segala masalah tersebut dengan lapang dada dan sabar, serta selalu percaya kepada Tuhan bahwa Dia pasti akan selalu menolong kita, dan yakinlah bahwa kebahagiaan kelak akan kita capai asalkan kita selalu berusaha dan pantang menyerah dalam meraih kebahagiaan itu. Maka sebelum kita memulai ibadat sabda pada hari ini, marilah kita mempersiapkan hati kita agar kita pantas bersujud di hadapan Tuhan dengan menyesali segala kesalahan dan dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang kudus, semoga hati kami terus Engkau tuntun untuk lebih menyadari Engkau sungguh hadir sebagai sumber kebahagiaan sejati bagi kami. Engkau bersabda agar kami anak-anak-Mu saling mengasihi dalam kehidupan sehari-hari. Maka mampukanlah kami untuk melakukan sabda-Mu dalam perbuatan kami sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kami dapat menjadi satu dalam ikatan cinta kasih dalam hidup persaudaraan. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah kini sepanjang masa. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Nubuat Yoel. Hendaklah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat, sebab di sana aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. Ayunkanlah sabit, sebab sudah masaklah tuayan. Marilah, iriklah
sebab tempat anggur sudah penuh. Tempat-tempat pemerasan sudah berkelimpahan, sebab banyaklah kejahatan mereka. Banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekatlah hari Tuhan di lembah penentuan. Matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang kehilangan cahayanya. Tuhan mengaum dari Sion. Dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya, dan langit serta bumi pun bergoncang. Tetapi Tuhan adalah tempat pelindungan bagi umatnya, dan benteng bagi orang Israel. Maka kalian akan mengetahui bahwa Aku Tuhan adalah Allahmu, yang tinggal di Sion, gunungku yang kudus. Dan Yerusalem akan menjadi kudus, dan orang-orang luar takkan melintasinya lagi. Pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan mengiriskan anggur baru, bukit-bukit akan mengalirkan susu, dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air. Mata air akan terbit dari rumah Tuhan dan akan membasahi lembah Sitim. Mesir akan menjadi sunyi sepi, dan Edom akan menjadi padang gurun tandus, oleh sebab kekerasan terhadap keturunan Yehuda. Oleh karena mereka telah menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tanahnya, tetapi Yehuda tetap didiami untuk selama-lamanya, dan Yerusalem turun-temurun. Aku akan membalas darah mereka yang belum kubalas. Tuhan tetap diam di Sion. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah yang mendengarkan sabda Tuhan dan memeliharanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang berbicara kepada orang banyak, berserulah seorang wanita dari antara orang banyak itu dan berkata kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung dan menyusui engkau." Tetapi Yesus bersabda, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Patres dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, berbicara mengenai kebahagiaan, setiap orang mempunyai pendapat dan caranya masing-masing. Untuk itu, kebahagiaan tidak dapat dijelaskan lewat kata-kata, tetapi harus dialami untuk dapat memahami.
Pertanyaannya, apa yang menjadi pokok dasar kebahagiaan bagi setiap orang? Mungkin ada orang yang secara spontan menyatakan, saya bahagia kalau punya banyak uang, bisa makan yang enak, ataupun punya pasangan yang keren. Mungkin ada yang berpendapat bahwa kebahagiaan dicapai dengan kedudukan dan pendidikan yang tinggi, kesehatan yang prima, dan penampilan yang oke. Setidak-tidaknya itu gambaran yang umum dipropagandakan melalui iklan dan film-film di televisi. Benarkah kebahagiaan dapat dicapai dengan hal-hal tersebut? Atau dengan tanpa perjuangan, kebahagiaan tetap akan ada? Patres dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menggambarkan tentang kebahagiaan menjadi sukacita hidup, di mana ketika Yesus berbicara di depan banyak orang, merupakan bagian dari fondasi yang menguatkan. Karena Yesus mengajarkan, biarkan perkataan itu menyembuhkan, bukan melukai. Kehadiran Yesus seperti magnet yang selalu menarik perhatian banyak orang. Namun, tidak semua orang dapat menerima kehadiran Yesus secara baik. Baik itu karena ia mempunyai pengajaran yang sangat bijak dan penuh kekuasaan yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Ketika Yesus sedang berbicara di depan orang banyak itu, ada seorang wanita yang melemparkan sebuah pujian kepada Yesus. Katanya, "Berbahagialah ibu yang mengandung engkau dan menyusui engkau." Wanita itu berkata seperti itu karena ia merasa bahwa ibu Yesus akan menjadi wanita yang bahagia karena ia telah menjadi ibu Sang Mesias, yaitu Yesus sendiri. Yesus berkata pula kepada wanita itu bahwa yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya. Yesus bukan menolak pujian dari wanita itu, melainkan hanya hendak membenarkan atau mengajarkan kepadanya dan kepada orang-orang lain yang telah mendengarkan pujian itu bahwa ketaatan dan kesalehan terhadap Allah yang memang nyata terlihat pada Maria, ibu Yesus, jauh lebih mulia dan bernilai daripada martabat menjadi ibu Yesus sendiri. Wanita itu memuji Maria bukan karena kesalehan dan ketaatan Maria, tetapi ia melihat identitas Maria, sehingga Yesus mengajarkan, membenarkan perkataan itu. Patres dan saudara-saudaraku yang terkasih, sebaiknya perlu kita sadari bahwa Yesus berkata seperti ini supaya semua orang mau mengikuti Dia, berjalan bersama Yesus, dan menjadi jembatan untuk kebahagiaan itu. Dengan menjadikan setiap pribadi menjadi sumber kebahagiaan, dengan mengunjungi setiap pribadi yang sakit, takut, dan lemah, karena disitulah Yesus hadir dan tinggal bersama orang-orang banyak. Oleh sebab itu, kebahagiaan dicapai dengan memberikan diri sepenuhnya untuk Tuhan dan sesama. Maka, mari jangan sia-siakan hidup yang Tuhan berikan. Belajar mengarahkan segala karunia yang telah diterima untuk mencapai kebahagiaan di dalam Tuhan. Artinya, berkat kesehatan, rezeki, kepandaian, bakat, dan keluarga, itu semua diarahkan untuk kemuliaan Tuhan. Perlu juga kita sadari bahwa kita tidak dapat semata-mata menjadi sumber kebahagiaan bagi orang lain hanya karena kita adalah seorang Kristen, melainkan jika kita memiliki jiwa kekristenan, yang berarti kita selalu bersiap dengan rendah hati untuk mendengarkan sabda Tuhan dan juga melaksanakan dalam perilaku kita sehari-hari.
dari sabda-sabda Tuhan yang kita wartakan lewat perilaku kita, itulah akan muncul yang namanya berkat yang akan menjadi kebahagiaan bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi, marilah kita menjadi pribadi yang berbahagia, sekaligus sumber bahagia bagi sesama, dan dengan senantiasa mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Amin. Setelah mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita membaharui iman dan kepercayaan kita dengan mendoakan syahadat para rasul. Aku percaya doa umat. Saudara-saudara, marilah dengan segenap hati kita memanjatkan doa kepada Allah yang Maha Kuasa, yang dengan setia mendengarkan doa orang beriman. Bagi para pemimpin negara, ya Allah, kami berdoa untuk para pemimpin negara agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh sukacita. Jauhkanlah mereka dari pikiran benci dan dendam, serta dapat hidup dengan penuh kedamaian. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin gereja, ya Allah, pandanglah dengan penuh cinta para imam-Mu. Penuhilah hati mereka dengan keberanian, ketekunan, serta kesabaran untuk melanjutkan pekerjaan para rasul di tengah dunia ini dengan membawakan kebahagiaan bagi umat beriman. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga beriman, ya Allah, semoga keluarga-keluarga Kristen boleh jadi terang yang mampu selalu menyinarkan kemuliaan-Mu kepada keluarga-keluarga lain di sekitarnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita dalam batin kita. Marilah kita mohon. Saudara-saudara sekalian, marilah kita memadukan permohonan-permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur kepadamu atas teladan yang boleh Engkau curahkan kepada kami. Bapa, penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami selalu senantiasa hidup dalam ikatan perdamaian dan menghadirkan Engkau dalam setiap perjalanan hidup kami. Sebab Engkau adalah terang bagi kami, sehingga kami boleh menjadi terang bagi orang lain yang ada di sekitar kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus,
Allah, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga mereka yang kita doakan, orang-orang yang kita janjikan untuk doa bagi mereka, anggota keluarga kita masing-masing di mana saja mereka berada, dan kita sekalian senantiasa dibimbing, diberkati dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian ibadat sore sabda kita pada hari ini telah selesai. Syukur ya Allah. Marilah pergi kita diutus. Amin.